Perkenalkan, nama saya Zwina Hasnigradengko, NIM 2022-03104441, Program Studi Ilmu Pemerintahan Reguler Angkatan 2022. Akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Nomor 1, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan secara sempit. Pemerintahan secara luas yaitu semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan secara sempit yaitu hanyalah ditunjuk pada lembaga eksekutif saja. Lembaga eksekutif baik itu seperti pusat, presiden, wakil presiden, dan kabinet, departemen, dan beberapa lembaga lainnya, gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintahan. Yang kedua, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan, yaitu pada dasarnya karena agar dapat melindungi masyarakat dari serangan kelompok-kelompok, dari sebuah kejahatan, perampasan hak milik orang lain, pemerkosaan, pemaksaan, yang mereka lakukan kuat terhadap orang lemah, dan juga perang antara manusia. Maka dari itu pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan, agar dapat tetap tertib dalam kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban yang bisa dijaga, yaitu dari penindasan, perampokan, dan seluruh hukum yang harus dihentikan. Maka dari itu, pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya seperti nikah atau pakai surat nikah, batasan jumlah istri yang diperkenankan atau tidak boleh lebih dari 1, batasan jumlah anak atau masuk program KB, kelahiran anak atau akte kelahiran, bukti sebagai penduduk yang sah atau memiliki KTP, hingga meninggal dunia atau surat kematian. Itulah pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan oleh objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis secara spesifik. 4. Jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan itu turun dari Tuhan. Kekuasaan itu diturunkan dari Tuhan, diambil oleh negara-negara yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman negara. Sumber-sumber kekuasaan ada 2. Yang pertama yaitu Tuhan, yang kedua rakyat, yaitu yang menitipkan kekuasaan lewat dari demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, dan kepada rakyat. Yang kelima, kemukakan pendapat saudara, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu agar dapat mengetahui bahwa ilmu pemerintahan dalam kehidupan masyarakat itu juga sangatlah penting kita mengetahuinya dalam keamanan, keharmonisan, dan juga kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya tentang ujian mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Terima kasih.